Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mahasiswa Indonesia yang berasal dari program studi manajemen, program studi bisnis, program studi ilmu keluarga dan konsumen, program studi ilmu komunikasi, program studi sosiologi, maupun program studi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ternyata para mahasiswa tidak usah khawatir dapat membuat atau menulis skripsi dengan menggunakan sosial media. Jadi adik-adik mahasiswa tidak perlu melakukan survei, mewawancarai responden, cukup dengan menganalisis sosial media, YouTube, Instagram, Twitter, atau Facebook. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana para mahasiswa dapat menulis skripsi menggunakan data dari YouTube. Inilah yang disebut dengan metode penelitian konten analisis. Apa konten analisis? The systematic observation and quantitative description of the manifest content of communication. Jadi, konten analisis adalah sebuah metode penelitian yang mengamati, ya, yang meneliti komunikasi, isi komunikasi secara kuantitatif. Jadi, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskripsi kuantitatif tentang isi dari komunikasi. Nah, adik-adik semuanya, salah satu sumber data yang sangat kaya adalah YouTube. Mari kita membahas bagaimana cara metode penelitian ini digunakan untuk mengamati YouTube. Jadi konten analisis mengamati dokumen tertulis, baik dokumen tercetak maupun dokumen digital. Nah, YouTube berisi dokumen digital yang dapat digunakan sebagai sumber data untuk penelitian adik-adik semuanya. Baik, adik-adik sekalian, ini adalah salah satu contoh skripsi mahasiswa Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, yaitu Ahmad Kusairi, yang dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumaran, MSc, yaitu saya sendiri. Dia menganalisis isi iklan layanan masyarakat hemat air pada media sosial YouTube. Jadi, Saudara Ahmad Kusairi menganalisis channel-channel YouTube yang mengandung iklan layanan masyarakat tentang kampanye hemat air. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, dari judul tadi kita langsung saja ke tujuan. Ya, ini yang ditulis oleh skripsi mahasiswa saya. Pertama, mengidentifikasi karakteristik video iklan layanan masyarakat hemat air pada media sosial YouTube. Yang kedua, mengklasifikasikan video iklan layanan masyarakat hemat air pada media sosial YouTube. Yang ketiga, menganalisis efektivitas video iklan layanan masyarakat hemat air pada YouTube. Nah, inilah tujuan penelitiannya. Jadi jelas ya, YouTube sebagai sumber informasi, sebagai data. Nah, inilah yang kita sebut dengan konten analisis. Setelah kita menetapkan tujuan, tadi sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya mahasiswa dapat menuliskan kerangka penelitiannya atau kerangka berpikirnya. Apa yang kita maksud dengan kerangka berpikir? Jadi yang pertama, kerangka berpikir ini menggambarkan hubungan
antar variabel. Yang kedua, variabel apa saja, data apa saja yang akan diteliti, yang akan diungkapkan. Saya ulangi ya. Jadi kerangka pemikiran ini pertama menggambarkan daftar nama variabel atau data-data yang akan kita analisis. Yang kedua, menggambarkan hubungan antar variabel. Nah, jadi kita lihat di sini karakteristik dari YouTube akan mempengaruhi efektivitas. Kemudian klasifikasi dari YouTube akan mempengaruhi efektivitas layanan masyarakat. Nah, di sini kita lihat yang kita ambil datanya dari YouTube, yang pertama, berapa jumlah pelanggan. Yang kedua, akun YouTube ini milik siapa. Berapa jumlah penontonnya, viewer. Berapa yang menyatakan suka. Berapa yang menyatakan tidak suka. Berapa yang memberikan komentar. Kapan waktu publikasinya. Kemudian apa sifat pesannya. Kemudian konsistensi menggugah. Kemudian yang kedua, variabel klasifikasi. Apakah menggambarkan kontennya cerita, dokumenter, menggambarkan pendidikan, berita, atau presentasi. Nah, ini data-data yang diambil dari YouTube. Jadi adik-adik tidak perlu repot-repot mewawancarai konsumen, mencari konsumen. Cukup mengamati YouTube. Topik apa yang akan diteliti? Nah, tentunya dari kerangka pemikiran ini ada teori-teori yang melandasinya, yaitu teori komunikasi. Silakan adik-adik membahas, ya, membahas dengan membaca literatur bagaimana teori komunikasi atau teori perilaku konsumen. Nah, inilah salah satu bentuk metode penelitian yang dapat digunakan dalam skripsi. Tugas berikutnya, para mahasiswa akan mendefinisikan data-data apa atau variabel yang akan diambil dari YouTube tersebut. Inilah yang disebut dengan definisi operasional. Tadi ada kelompok besar variabel yang disebut dengan karakteristik video iklan. Nah, ini kita definisikan dalam skripsi mahasiswa saya, merupakan suatu atribut yang terdapat pada konten video iklan seperti pelanggan, kepemilikan, penonton, suka, tidak suka, komentar, durasi, waktu publikasi, sifat pesan yang disampaikan, konsistensi dalam menggugah. Kemudian klasifikasi video adalah pengelompokan video iklan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan cerita, dokumenter, pembelajaran, dan presentasi. Nah, yang terakhir, karena ini mencari hubungan antara karakteristik video iklan, apakah berpengaruh terhadap efektivitas pesan iklan, bagaimana hubungan klasifikasi video iklan terhadap efektivitas pesan iklan. Maka kita harus mendefinisikan efektivitas pesan iklan. Merupakan kondisi sejauh mana efek pesan iklan yang disampaikan itu dapat menarik perhatian, dimengerti, dipahami, membangkitkan emosi, dan menggerakkan sasarannya untuk berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Nah, berikutnya kita menuliskan metode, ya, tempat dan waktu. Tentu bulan kapan kita mengambil data tersebut. Data yang diambil dari media sosial YouTube. Nah, subjek yang akan diambil apa? Berarti pesan-pesan iklan layanan masyarakat tentang hemat air. Nah, kemudian analisis data menggunakan SPSS, Microsoft Excel. Nah, desain penelitian berarti konten analisis. Nah, demikianlah metode.
Nah, berikutnya tentu kita akan mengamati sosial media YouTube. Ah, adik-adik mahasiswa, berikutnya kita tentu melihat YouTube, mengamati channel-channel YouTube yang memberikan pesan. Nah, ini ya, yang memberikan pesan hemat air. Nah, ini misalnya salah satu contohnya, sebuah konten YouTube ya yang memiliki pesan iklan layanan masyarakat hemat air. Nah, ini yang kita amati YouTube ini ya. Pertama, apa nama pesannya, judulnya, siapa nama channelnya, berapa yang menonton, nah, ya, kemudian berapa yang like, ya, berapa yang tidak suka, ya, ini yang kita amati, ya. Nanti ini data-data ini kita tuliskan di Excel. Kemudian tentu pesan-pesan ini juga. Nah, yang penting selanjutnya kita menonton video ini, ya. Kita menonton video ini, kemudian membuat klasifikasi apa pesannya atau isi iklan tersebut, ya. Nah, jadi saya ulangi, kita tonton videonya, kemudian kita membuat klasifikasi. Oke. Setelah kita menonton video, maka kita menuliskan data-data video tadi ke dalam lembar Excel atau sheet. Ya. Jadi kita tuliskan nama channelnya, apa judul pesannya, kemudian kita tuliskan link videonya, ya, kemudian status pemilikan videonya, apakah ini milik individu atau perusahaan, ya, kemudian kita lihat konsisten tidak konsistennya pesan, kemudian apa pesannya, JP, ya, di sini apakah presentasi, dokumenter, cerita, atau berita, atau pembelajaran. Ya. Kemudian pelanggannya, nah, berapa pelanggannya? Nah, ada yang diketahui, tidak diketahui. Kalau diketahui langsung kita tuliskan. Berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah, suka atau tidak suka, dan seterusnya. Ini adalah beberapa karakteristik, ya. Komentar, apakah ada komentar, tidak ada komentar, ya. Nah, kemudian kapan dipublikasinya, nah ini tahunnya, dan seterusnya, ya. Kemudian kita cek efektivitasnya, ya. Nah, demikianlah bagaimana konten analisis. Jadi konten analisis itu adik-adik mahasiswa membangun data. Kemudian datanya dibuat seperti ini. Ini yang kita sebut dengan data mentah, ya adik-adik semuanya. Ini yang disebut dengan data mentah. Jadi kita kolom C ini menggambarkan variabel data yang kita ambil tadi. Baris ini menggambarkan nama akun video YouTube. Nah, kita lihat di sini ada 60 akun YouTube yang kita amati. Kemudian selanjutnya kita melakukan analisis data. Selanjutnya kita lakukan analisis data sesuai dengan kerangka pemikiran. Adik-adik bisa mengambil data kapanpun, dimanapun, di rumah, ya, di kampus. Adik-adik tidak perlu bertemu dengan orang. Skripsi ini cepat, mudah. Anda dapat lulus tepat waktu. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.